Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai AN. Ya, AN, bukan UN. AN adalah asesmen nasional. Untuk mengetahui pembahasan lebih jauh mengenai asesmen nasional, kita lihat video pembahasan berikut ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan asesmen nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Melalui asesmen nasional ini diharapkan siswa memiliki kecakapan hidup APA 21 dan memiliki profil sebagai pelajar Pancasila. Asesmen nasional terdiri dari 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Berikut merupakan komponen dari kecakapan hidup ABA 21 dan profil sebagai seorang pelajar Pancasila. Sekarang kita berlanjut ke asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di dalam asesmen kompetensi minimal atau AKM terdapat 2 komponen lagi, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Jadi nanti yang akan diujikan di AKM itu berkaitan dengan literasi dan numerasi. Apa sih manfaat dari asesmen nasional? Asesmen nasional memiliki 3 manfaat, yaitu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah, untuk umpan balik peningkatan kualitas, dan sebagai dasar untuk penyusunan program. Terdapat berbagai kriteria untuk peserta AN. Yang pertama, AN itu dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan, mulai dari dasar sampai menengah. Yang kedua, tidak semua murid, artinya hanya perwakilan saja. Pemilihan sampel untuk mengikuti AN itu dilakukan secara acak oleh pemerintah pusat, dan pesertanya diambil dari kelas 5, 8, serta 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional dilakukan berbasis komputer dan bersifat adaptif, artinya pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan dari asesmen nasional. Berikut merupakan perbandingan antara ujian nasional serta asesmen nasional. Asesmen nasional bukan merupakan pengganti dari ujian nasional, tapi tujuan diadakannya asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan kelulusan siswa nanti ditentukan oleh pihak sekolah. Pembelajaran yang difokuskan di asesmen nasional adalah pembelajaran yang berbasis kompetensi, berbeda dengan pembelajaran yang berbasis konten. Ini adalah perbedaan antara pembelajaran yang berbasis kompetensi dan pembelajaran yang berbasis konten. Asesmen nasional terdiri dari 3 unsur, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, sekarang kita akan mulai ke AKM-nya. AKM ini dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, hanya perwakilan saja, dan pemilihan sampelnya secara acak. Tes yang ada pada AKM, bentuk soalnya ada 5 jenis, yaitu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda yang kompleks, ada yang menjodohkan, isian singkat, serta uraian. Jadi
tipe soal pada AKM itu beraneka ragam. Ada 2 aspek yang diujikan di AKM, yaitu literasi dan numerasi. Literasi yang diujikan di AKM tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis saja. Berikut merupakan komponen dari literasinya. Jadi nanti pada AKM bagian literasi ada 2 teks yang diujikan, yaitu ada teks informasi dan teks fiksi. Hasilnya dari AKM literasi ini nanti ada 4 kelompok, yaitu ada kelompok yang perlu intervensi khusus, ada kelompok dasar, serta ada kelompok cakap, serta ada kelompok mahir. Dari masing-masing kelompok ini memiliki detail tingkat kompetensinya masing-masing. Berikut merupakan penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan ke numerasi. Jadi selain literasi, pada AKM juga ada numerasi yang akan diujikan. Pada numerasi ini terdiri dari ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, ada data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berikut merupakan penjelasannya. Hasilnya pada AKM kelompok numerasi ini terdiri dari 4 kelompok lagi, sama seperti literasi. Nanti ada kelompok yang perlu intervensi khusus, ada kelompok dasar, cakap, dan mahir. Berikut merupakan detail tingkat kompetensi untuk numerasinya. Sekian penjelasan dari saya mengenai asesmen nasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.